Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiano, NPM 19630654. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkup skop proyek. Manajemen skop proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait dalam proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Identifikasi proyek-proyek IT dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu yang pertama, perencanaan strategis teknologi informasi. Yang kedua, analisis area bisnis. Ketiga, perencanaan proyek. Yang keempat, sumber daya. Berikutnya, metode seleksi proyek. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi, kategori proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, dan yang terakhir menggunakan model skor terbobot. Kemudian fokus pada kebutuhan organisasi. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain kebutuhan (need), yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. Kedua, pembiayaan, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek. Ketiga, dukungan, yaitu kriteria memilih proyek berdasarkan besarnya atau dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Kategori proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunist, atau direktif. Yang pertama, problem solving. Proyek yaitu informasi yang dihasilkan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua, opportunity. Teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketiga, direktif. Teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Ada analisis investasi proyek, merupakan pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, analisis NPV, Net Present Value. Yang kedua, ROI, Return on Investment. Ketiga, analisis periode pengembalian. Yang terakhir ada model skor terbobot. Untuk NPV atau Net Present Value merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam ikatannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Yang kedua ada Return on Investment, merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Ketiga, playback analysis. Analis pengembalian playback analysis adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian
Artinya, seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Yang terakhir, skor terbobot merupakan alat bantu pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilai kelayakan proyek antara lain: pertama, dukungan pada sasaran bisnis utama, kekuatan sponsor internal, kekuatan dukungan customer, tingkat pengguna teknologi, dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang, nilai NPV positif, tingkat risiko rendah. Kemudian bagan proyek. Bagan proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek, serta arahan sasaran hasil proyek, minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi. Kedua, ada nama manajer proyek dan kontrak informasi. Ketiga, ada statement scope proyek secara jelas. Keempat, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Yang kelima, susunan personalia proyek dan job deskripsi. Yang keenam, ada tantangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Keenam, ada komentar atau catatan penting. Kemudian ada scope definition. Scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek. Scope planning merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan. Pernyataan scope. Pernyataan scope adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Berikutnya ada WBS, Work Breakdown Structure, adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. WBS merupakan dokumen mendasar pada manajemen proyek, sebab dokumen ini pada nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, penjadwalan, estimasi, biaya, dan sebagainya. Beberapa pendekatan pembuatan WBS. Pertama, menggunakan with lines. Pendekatan analogi, pendekatan top-down, dan pendekatan bottom-up. Sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.